Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Selvi Indasari dari Sekolah SMK Negeri 1 Binjai. Kali ini video saya akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Selamat menonton. Apakah kalian tahu apa itu arti leasing atau sewa guna usaha? Baiklah, ini pengertiannya. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam leasing. 1. Capital lease. Jenis ini nasabah atau lese yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. 2. Operating lease, yaitu pihak lesor membeli barang kemudian disewakan kepada lese. 3. Sales type lease atau lease penjualan. Penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. 4. Leverage lease. Jenis ini dilibatkan kepada pihak ketiga yang sering disebut dengan credit provider. 5. Cross border lease. Jenis ini biasanya dilakukan oleh antar negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan leasing. 1. Independent leasing, yaitu jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan ini juga tipe berdiri sendiri dan sekaligus bisa menjadi pihak produsen. 2. Capital lessor, yaitu jenis ini akan tercipta apabila supplier mendirikan perusahaan sendiri. 3. Lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lese dengan pihak-pihak lesor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. 1. Lesor, yaitu perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas semua barang. 2. Lese, yaitu perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. 3. Supplier, yaitu pihak penjual barang yang disewa guna usaha. Kemudian ada beberapa elemen-elemen pada leasing. 1. Pembiayaan perusahaan. 2. Penyediaan barang-barang modal. 3. Jangka waktu tertentu. 4. Pembiayaan atau pembayaran secara berkala. 5. Adanya hak pilih atau option right. 6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama. 7. Adanya pihak lesor. 8. Adanya pihak lese. Selanjutnya yaitu keuntungan dari leasing. 1. Fleksibel, artinya besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa. 2. Tidak diperlukan jaminan, yaitu karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatannya. 3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar. 4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan. 5. Sebagai pelindung terhadap inflasi. 6. Adanya kepastian dari hukum. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme leasing. 1. Lese menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang yang akan di-lease.
2. Lese melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lese dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lesor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain keterangan barang, security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan-persyaratan lainnya. 3. Lesor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lese yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lesor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lese tersebut. Apabila lese menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lese menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor. 4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lese. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lese, penutupan asuransi, tanggung jawab atas opsi leasing, perpajakan, jadwal pembayaran uang sewa, dan sebagainya. 5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lese sesuai pesanan. Selanjutnya, lese menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. 7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lesor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lesor kepada supplier. 9. Pembayaran angsuran lease atau payment secara berkala oleh lese kepada lesor selama masa sewa guna usaha yang mencakup seluruhnya pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.